Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarji Firdaus. Saya merupakan mahasiswa ilmu hukum angkatan tahun 2020. Saya berasal dari Tangerang Selatan, tepatnya di Pamulang. Nama saya Menarini Catur Utami. Saya itu lulusan dari Sekolah Pascasarjana. Konsentrasinya tuh sains dan agama. Jadi kebetulan saya dosen. Kemudian saya aslinya dari Surabaya, tapi saya sudah lama di Cirenda. Saya Nur Aini dari Fakultas Psikologi, Magister Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Asal saya dari Bone, Sulawesi Selatan, namun sudah domisilinya udah di Tangerang Selatan. Nama saya Novia Afilia Armawati dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi. Untuk domisilinya tinggal di Tangerang. Saya angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Pramila Noktavia, biasa dipanggil Mila. Saya asal dari Jakarta, dari Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, itu angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Rahma Rizka M. Muharam. Saya berasal dari Riau, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin, angkatan 2020. Nama saya Yogi Saputra, saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Asal saya dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya Novit Rizal Putra, dari Magister Manajemen Pendidikan Islam, tahun angkatan 2022 di FITK. Dan saya asal dari Sumatera Barat, Padang. Perkenalkan, nama saya Kamarudin, asal dari Cirebon, jurusan Dirosat Islamiyah, Fakultas Dirosat Islamiyah wal Arabiyah, angkatan tahun 2020 alias angkatan COVID. Saya Muhammad Nova Latif dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2020, asalnya dari Srengseng Sawah, Jakarta, Jakarta Selatan. Nama saya Belvin Sandi Aurora, asalnya dari Jakarta. Untuk program studi saya dari Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk angkatan itu angkatan tahun 2020. Nama saya Alfa Kamala Fauzia dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, angkatan 2020. Asal alamatnya dari Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitria, asalnya dari Tangerang, kemudian dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, angkatan 2019. Selama saya menjadi seorang mahasiswa, menurut saya pengalaman paling berkesan yang pernah saya miliki adalah saya pernah memiliki seorang dosen, beliau namanya Abah Fahmi Muhammad Ahmadi. Bagi saya itu merupakan salah satu sosok dosen yang sangat luar biasa karena saya merasa beliau itu seperti sudah mewakafkan dirinya untuk perkembangan keilmuan bagi para mahasiswanya, di mana saya juga sering konsultasi sama beliau itu sampai larut malam. Jadi menurut saya itu salah satu kenangan paling berkesan, itu bersama almarhum Abah Fahmi. Terus terang kan saya backgroundnya bukan dari agama ya, saya S1, S2 saya dari teknik. Jadi waktu saya nyebur ke SPS, saya mendapatkan ilmu yang banyak ya, karena ilmu agamanya tuh banyak banget di sana. Walaupun banyak mungkin yang meng-underestimate ke SPS, tapi buat saya SPS itu memberikan wawasan yang luar biasa buat saya. Paling berkesan sih pastinya di saat sharing bareng teman-teman ya, dan yang pastinya di saat mendapatkan ilmu di luar kelas gitu. Karena dosen-dosen di psikologi itu ramah pastinya, dan tidak hanya dipatenkan untuk di kelas aja gitu mendapatkan ilmunya. Jadi kita dikasih kesempatan untuk sharing sama dosen-dosen di luar jam mata kuliah gitu. Adapun kesannya itu sangat berkesan di saat saya itu mendapatkan mata kuliah ABK, anak berkebutuhan khusus. Di situ tuh saya merasa rasa syukur saya tuh bertambah gitu loh. Yang tadinya mungkin hanya 60% ya. Jadi di saat belajar itu menerima materi ABK itu entah kenapa rasa syukur itu sangat bertambah jadinya full gitu ya. Karena kan kita ABK itu kita belajar tentang anak yang berkebutuhan khusus, yang entah kekurangan dari fisiknya atau seperti apa kan. Di situ saya merasa kita benar-benar harus bersyukur gitu. Apa yang sudah diciptakan, apa yang sudah dipinjamkan ibaratnya sama Allah itu kita harus gunakan semaksimal mungkin.
Dan saya juga teringat dengan salah satu ceramah Ustadz Adi Hidayat ya kalau nggak salah itu, apa yang kalian kerjakan dan itu menambah kesukaran kalian, itulah hal terbaik dalam hidup kalian gitu, dan itu harus dilanjutkan gitu. Makanya saya bersyukur sekali bisa S2 di UIN Psikologi, dan alhamdulillah jadi predikat terbaik itu, jadi saya sangat bersyukur sekali. Karena mungkin saya dari prodi farmasi ya, tentu prodi farmasi ini sudah terkenal dengan banyaknya praktikum yang disusul dengan laporan-laporan praktikum. Itu sih mungkin yang paling berkesan sekaligus mungkin paling bikin capek ya untuk menjalani kuliah sebenarnya gitu. Terus selain itu juga tapi ada beberapa program-program dari prodi farmasi seperti kunjungan industri, terus juga ada PKL di rumah sakit, itu yang bikin kita tahu gitu untuk lapangan kerja di farmasi sebenarnya seperti apa. Itu juga cukup berkesan menurut saya. Sebenarnya banyak banget sih ya, pasti pengalaman berkesan, namanya juga kita kuliah 3 tahun 4 tahun gitu kan. Tapi yang paling berkesan itu adalah kan di UIN ini agama banget gitu ya pelajarannya, dan kebetulan di kelas aku itu banyakan yang dari umum bukan dari sekolah agama. Jadi kita tuh bener-bener ketika ada ujian hadis, ujian hafalan itu kita belajar kelompok bareng, sedangkan waktu itu tuh peralihan dari zaman COVID. Jadi kita nyesuaiin di mana nih anak yang misalkan bisa ngajarin kita yang dari pondok gitu. Terus jadi kita bisa nge-backup satu sama lain. Terus terlebih dari itu juga jurusan aku ini kan emang sering banget turun lapangan gitu untuk karena kesejahteraan sosial, jadi aspek-aspek sosialnya kita langsung terjun ke masyarakat. Nah itu tuh suatu pengalaman baru yang bikin aku lebih bersyukur sama hidup gitu, karena banyak banget di luar sana yang kehidupannya tidak sebaik yang kita miliki kayak gitu. Pengalaman berkesan itu kayak mungkin karena teman-teman ya banyak yang dari berbagai jurusan, dan kita juga belajar satu sama lain dari berbagai daerah, dari berbagai jurusan juga sebelumnya kan, fokusnya di mana, ya kayak bertukar pikiran. Terus juga kalau di kampus itu kadang ini gimana, saling nanya juga kan, aku nggak ngerti tahu gitu. Jadi kita sama-sama saling nanya, heboh. Terus juga ada deadline yang nggak ada prediksi gitu ya, tidak ada prediksi, jadi kayak dadakan aja gitu. Kan saya merupakan angkatan 2020 yang dimana di angkatan saya itu kita semua ospek perkuliahan itu semua serba daring ya, yang dimana di situ mungkin kesan yang awal mulanya kita masih belum kenal dengan teman-teman tuh secara fisik gitu, tetapi ketika kita mulai perkuliahan itu di 2022 akhir kalau nggak salah, itu kita udah mulai perkuliahan secara offline. Di situ kita ketemu dengan teman-teman, oh ternyata begini teman-teman tuh asik gitu kan, asik untuk kita bisa tahu tuh bentuk dan wajah aslinya teman-teman. Soalnya kan kalau waktu di Zoom itu atau di Google Meet itu mereka kan cuma setengah badan tuh, atau cuma kelihatan mukanya doang. Tapi kalau misalkan bentuk aslinya itu seperti ini gitu, begitu. Jadi pengalamannya itu sangat luar biasa sekali untuk angkatan 2020 gitu ya. Kita ketemu dengan offline dan online gitu, seperti itu. Pengalaman yang berkesan itu adalah kita itu bisa bersosialisasi dengan sesama sahabat-sahabat di kelas, dan juga dengan dosen pengajar itu sangat friendly, sangat maksudnya bisa berpadu, apakah itu dalam segi penelitian atau dari segi pembelajaran khususnya. Dan juga karena ini di bidang pendidikan, maka banyak studi yang langsung ke sekolah ataupun instansi-instansi terkait. Kalau boleh saya jujur, UIN Jakarta udah baik banget sama saya, Kak. Salah satunya UIN Jakarta menjadi pengantar impian yang dulu saya impikan, yakni menjadi dipercaya oleh UIN Jakarta dan Indonesia menjadi peserta delegasi lomba debat bahasa Arab di Oman tingkat Asia, dan alhamdulillah sampai ke semifinal, dan juga berkesempatan mengikuti program student exchange di Universitas Az-Zaituna di Tunisia. Itu pengalaman yang paling berkesan bagi saya yang saya dapatkan dari UIN Jakarta. Pengalaman yang paling berkesan ya, pertama yang jelas sosiologi itu jurusan yang kurang menarik dan juga kurang terkenal bagi orang-orang, mungkin ya. Tapi ketika masuk ke dalamnya, sosiologi itu menyenangkan loh. Terutama kalau di sosiologi UIN Jakarta ada sosok dosen yang namanya Bapak Kasfiullah atau Bapak Kesep. Itu beliau mengajar mata kuliah antropologi, sosiologi pemuda, sosiologi apa lagi ya? Lupa gua. Sorry Pak Kesep.
Jadi Pakesip itu metode kuliahnya tuh unik. Jadi dia tugas itu satu bikin TikTok, ada pernah bikin TikTok, terus bikin koreografi, dan pernah UTS itu, ini UTS ya, kita jalan-jalan ke Bandung. UTS jalan-jalan ke Bandung, bikin vlog. Tapi di sisi lain ada tugas yang menyenangkan, ada juga tugas menyedihkan, yaitu tugas reviewnya Pakesip. Ini anak-anak sosial pasti tahu nih. Yang mana notifnya itu selalu ada tiap malam minggu, tugasnya itu susah banget, jujur aja. Ya tapi kita harus lakuin itu dengan senang hati dan juga sungguh-sungguh gitu. Itu sih yang paling gue ingat Pakesip, mantap Pakesip. Oke, pengalaman ya. Jadi selama mengemban pendidikan atau ilmu di program studi Teknik Informatika yang merupakan salah satu program studi umum ya di UIN Jakarta. Ternyata di sini kita tidak hanya belajar ilmu-ilmu akademik, ternyata kita diimbangi juga dengan ilmu-ilmu agama, misalnya seperti kayak saya dulu belajar ilmu tentang qiraah dan ibadah. Dan menurut saya ini sangat menyenangkan dan sangat penting ya, karena bisa diimbangi lah ilmu akademik dengan ilmu agamanya. Sebenarnya pengalaman yang paling berkesan itu bisa bertemu dengan orang-orang yang keren-keren sih, dari mulai teman-temannya, dari dosen-dosennya juga. Terus di sini tuh lebih beragam gitu, mulai dari pemikirannya gitu. Kadang ada juga tuh beberapa pemikiran, oh yang ini belum pernah ditemuin nih sama saya, kayak gitu. Ya lebih itu aja sih, lebih ke situ. Selama kuliah di UIN Jakarta, alhamdulillah ya, menurut saya pengalaman yang paling berharga adalah saat KKN. Waktu itu qadarullah saya ditempatkan di Kalimantan karena mendapat KKN Kebangsaan dan Bersama BKSPTN Barat. Itu merupakan suatu pengalaman yang berharga ya, karena bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain gitu, dan juga dari daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Yang menjadi motivasi utama bagi saya adalah saya itu selalu ingin membuat bangga kedua orang tua saya, dan saya rasa kita semua kayak begitu. Dan yang kedua, saya juga punya visi, saya juga punya harapan bahwa saya itu dapat menjadi alumni yang dapat membesarkan nama kampus. Jadi bukan seseorang yang besar karena kampusnya, tapi alumni yang mampu membesarkan nama kampus. Seperti itu. Motivasi saya itu sebenarnya kan alasan kenapa memilih SPS ya. Saya tuh ingin integrasi keilmuan saya, yang saya tuh dari teknik industri. Jadi saya di sini saya integrasi dengan keislaman, religiositas dan di fakultas saya, di saat saya mengajar itu ada beberapa yang masih pro kontra integrasi itu. Tetapi motivasi saya tuh saya ingin membuktikan bahwa bisa loh ada integrasi antara Islam dan sains, dan kalau kita lakukan dengan niat, usaha, dan berdoa, jadinya nanti wisudawan terbaik versi saya ini toh. Yang pertama sih berkaitan sama moto hidup saya ya. Apapun yang akan saya lakukan dengan sebaik mungkin, dan apapun hasilnya saya ikhlaskan. Jadi karena saya nggak mau kecewa gitu loh. Nanti targetnya harus misalnya terbaik, entah itu terbaik atau enggak, kan wallahu a'lam ya. Jadi saya ikhlaskan apapun hasilnya itu. Dan di saat saya mengerjakan perkuliahan, saya juga punya 2 anak, dan pada waktu itu saya masih menyusui. Di saat mengerjakan tugas pun saya kan harus merangkul anak-anak saya ya, tidak boleh menelantarkan. Jadi di situ tuh luar biasa effort banget di saat mengerjakan tugas. Jadi saya rasa manajemen waktu kita harus kita tepat waktu gitu loh. Di saat mengerjakan jangan sama sekali menunda sekecil apapun pekerjaan itu. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin. Itu sih. Untuk motivasi terbesar saya tentu saja untuk membuat kedua orang tua saya bangga dan juga keluarga saya bangga. Selain itu juga motivasi terbesar saya untuk mencapai akhir dari studi saya ini dengan cukup baik itu karena saya ingin mengembangkan diri saya dan menyiapkan diri saya sendiri menjadi apoteker yang baik di kedepannya.
mungkin sesuai dengan moto hidup saya itu ya, ada duit, yaitu singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, tawakal gitu. Nah, doa ini ya udah aku sering berdoa gimana terbaiknya gitu. Terus yang kedua, usaha dan ikhtiar, aku selalu memberikan yang terbaik gitu. Terkait gimana nantinya itu urusan Allah gitu. Jadi ya udah berusaha semaksimal mungkin. Dan di samping itu juga mungkin yang memotivasi adalah kedua orang tua gitu, karena selalu mendukung apapun itu gitu. Terus juga dari dosen-dosen yang emang lumayan dekat sama aku itu tuh mereka kan dari orang-orang yang keren gitu. Jadi kayak aku juga mau nih kayak mereka kayak gitu. Motivasi aku sebenarnya ini agak ke hal pribadi ya. Aku dari SD, SMP, SMA itu kan aku masih juara 1, ikut olimpiade terus. Cuma orang tua aku tidak pernah mengapresiasi. Jadi aku ngerasa ini kan udah S1, kayaknya aku juga belum tentu nyampe S2 gitu kan. Jadi aku harus ngelakuin yang terbaik gitu ya. Apalagi saya itu kan jalannya lurus ya gitu. Maksudnya ya motivasi terbesar saya yaitu ya karena kedua orang tua saya. Saya jauh-jauh kuliah dari Sumatera Utara ke Jakarta ini ya tuntutannya yaitu menuntut ilmu gitu, dimana kita harus memberikan feedback balik kepada orang tua kita dan membanggakan kedua orang tua kita seperti ini. Oh, iya, Masya Allah. Ya, pertama saya menjadi motivasi itu adalah bahwa pembelajaran ini saya niatkan untuk bisa membawa maslahah ujungnya dalam bidang pendidikan. Hal ini saya sebagai guru di mana bisa dalam manajemen pendidikan Islam berarti bisa memanage dalam hal pendidikan yang islami dan juga membawa kebaikan bagi anak didik ke depannya. Untuk motivasi saya sendiri itu berangkat dari perkataan Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman." Belajarlah terus-menerus karena tidaklah seorang pun dilahirkan dalam keadaan sudah pintar. Jadi motivasi saya karena mau belajar dan terus belajar, Kak. Untuk motivasi sih nggak ada ya, serius jujur aja nih. Bahkan saya aja kaget kepilih jadi lulusan terbaik di FISIP. Karena FISIP ya terkenalnya sama Ilpol sama HI. Bahkan tadi saya ketemu teman-teman di sini, ketika saya bilang dari FISIP, mereka nanya, dari Ilpol apa dari HI? Oh enggak, dari Sosio. Kaget dong mereka, Sosio bos. Lulusan terbaik dari Sosio. Ini FISIP. Tuh, itu saya kaget. Sebenarnya gak ada motivasi, saya cuma ya lakuin yang terbaik aja gitu loh. Dan saya orangnya tuh suka bersaing gitu. Jadi ya di sisi lain santai, tapi di sisi lain juga gak santai juga sih. Gitu deh. Kalau untuk motivasi utama tentunya ingin memberikan yang terbaik dan membanggakan keluarga ya, terutama untuk kedua orang tua. Kemudian kalau untuk motivasi lainnya mungkin ketika awal masuk kuliah itu sudah pasang target atau tujuan, yaitu harus lulus maksimal 4 tahun atau tepat waktu. Sebenarnya motivasi utamanya itu dari keluarga, karena apa ya, sekarang ini mungkin saya belum bisa membahagiakan orang tua dengan memberikan materi atau kayak gimana. Jadi setidaknya dengan prestasi ini saya bisa menghilangkan sedikit lelahnya lah orang tua gitu, dari orang tua. Terus juga ya biar nggak nambah biaya lagi ya kalau nambah semester kan gitu. Motivasi saya yang utama adalah keluarga ya, karena memang sebenarnya sejak awal saya sudah menargetkan ya, maksudnya sudah ada target ingin berusaha menjadi mahasiswa atau wisudawan yang terbaik gitu. Dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk mendapatkan itu. Nah, yang menjadi faktor utama yang memotivasi saya adalah keluarga tadi, karena saya ingin membahagiakan dan ingin membanggakan kedua orang tua saya. Kalau untuk faktor yang paling berpengaruh ya tentu saja alhamdulillah ya dukungan dari orang tua, baik itu secara material ataupun imaterial, kemudian juga dukungan dari teman-teman saya, kemudian dukungan dari para dosen dan staf-staf yang ada di fakultas saya. Itu merupakan faktor utama, dan tidak lupa juga karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang pertama pasti dosen-dosen saya yang luar biasa ya.
yang mengamalkan, yang mengajarkan ilmunya ke saya sedemikian rupa sehingga saya bisa mengetahui apa sih tentang mazhab-mazhab, tentang aliran Islam, tentang religiositas kepribadian Islam, dan itu yang saya ambil, saya masukkan ke disertasi saya. Dan yang kedua tentunya support keluarga dari saya, suami, anak-anak saya, kakak-kakak saya, ibu-ibu saya, mertua saya, itu semua paket komplit buat saya untuk menjadi yang terbaik. Keluarga sih pastinya, motivasi dari orang sekitar, motivasi suami pastinya, dan restu dan doa orang tua. Itu yang paling utama, karena selama saya kuliah itu saya tidak pernah melihat ibu saya absen sholat tahajudnya, dan itu selalu mendoakan kesuksesan anaknya. Gitu sih. Tentu saja mungkin doa dari kedua orang tua yang saya yakin tidak henti-hentinya putus gitu untuk saya. Selain itu juga usaha yang maksimal gitu, terus berusaha untuk memberikan yang maksimal setiap kali perkuliahan berlangsung gitu. Oke, mungkin dari aku sendiri harus balance gitu ya Kak, antara organisasi, akademik, pertemanan, kayak nongkrong-nongkrong gitu, karena aku juga sendiri nggak membatasi kayak harus belajar terus atau harus organisasi terus gitu. Jadi di balancing aja, time manajemennya diatur, karena juga sebagaimana kita tahu nih masa perkuliahan ini kan nggak mungkin terulang 2 kali gitu ya. Jadi kalau akademis terus juga takutnya nanti kita nggak ada teman atau relasi gitu, jadi nggak ada pengalaman-pengalaman yang seru sebagai anak perkuliahan. Tapi kalau kita terlalu banyak nongkrong atau terlalu banyak main atau organisasi juga gitu, akademisnya jadi ke samping hingga nggak bisa lulus tepat waktu. Jadi intinya hidupnya harus balance gitu. Yang pertama itu faktor ini, doa orang tua. Selalu doa, ya Allah, aku pengen jadi lulusan terbaik. Selama 4 tahun aku selalu berdoa kayak gitu, tiap hari, tiap sholat aku selalu doa, ya Allah izinkan aku jadi lulusan terbaik. Terus juga minta doa orang tua, papa, mama doakan Rika ya jadi lulusan terbaik gitu. Dan alhamdulillah. Ya, mungkin yang selalu saya ingat ya, omongan dari orang lain, yang dimana kalau misalkan orang lain memberikan saran ataupun pesan kepada kita, itu kita nggak boleh baper gitu. Jadi kita terima aja gitu, apalagi selagi itu membangun diri kita, yang dimana misalkan teman kita mencaci ataupun memuji kita, itu kita jangan terlalu memikirkan, tetapi kita koreksi terlebih dahulu pada diri kita, apa yang salah pada diri kita, sehingga kita perbaiki, dan itu bisa menjadi motivasi kita untuk maju. Apalagi kan saya berasal dari desa gitu, anak desa tuh bisa apa gitu kan. Nah sehingga saya membalikan fakta itu, ternyata anak desa itu bisa gitu, bisa bersaing dengan orang-orang kota seperti itu. Masya Allah, sebenarnya dari segi baik dikatakan itu saya betul-betul berada di penghujung di semester 4, menyelesaikannya betul-betul di ujung, dan itu alhamdulillah atas keberkahan dan ridho dari Allah, dan juga doa dari orang tua, sahabat semua, dan juga kooperatif dari dosen-dosen sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Jadi tadi memang jalinan sinergi dengan dosen itu sangat berpatokan erat di dalamnya. Faktor yang paling penting agar bisa menjadi wisudawan terbaik di UIN Jakarta ialah yang saya lakukan itu mengajak teman untuk selalu belajar bersama. Jadi saya ngajak teman buat belajar bareng, diskusi bareng, terutama sebelum ujian itu Kak, hamin seminggu saya lakukan itu dengan teman-teman, saya ajak Zoom bareng, karena saya pengen semuanya itu lulus, semuanya itu dapat nilai yang baik gitu. Faktor dosen itu tadi, lingkungannya yang mendukung. Sebenarnya bukan lingkungan yang mendukung. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang teman-teman kita, apakah mereka mendukung kita dalam perkuliahan, justru kalau mereka tidak mendukung, kita lah yang mendukung mereka gitu loh. Kalau kita yang punya pengetahuan lebih, kita yang punya akses berlebih terhadap suatu ilmu gitu, kita ngasih tahu gitu loh ke teman-teman kita, menyebarkan aura positif ke teman-teman kita gitu. Lalu faktor lainnya, jangan malas sih, itu aja. Hei kalian, jangan malas, oke? Faktor utama ya tidak jauh-jauh ya, pasti kita harus selalu berdoa, selalu memberikan yang terbaik, terutama doa dari orang tua itu pasti sangat manjur sekali lah. Kemudian faktor lainnya mungkin harus memiliki time management yang baik, karena selama kalau kita berkuliah
kita nggak mungkin cuma belajar doang, kemungkinan mungkin teman-teman bisa melakukan organisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi harus memiliki time management yang baik juga merupakan faktor yang penting juga sih. Faktornya yang pertama dari lingkungan juga. Kalau misalkan lingkungannya kita mendukung, pasti itu juga bahkan mendukung kita buat semangat ya. Kalau misalkan lingkungannya yang biasa-biasa aja atau kurang, ya kita cari lingkungan yang lebih baik lagi, atau kita berusaha sendiri ngajak teman-teman. Biasanya tuh saya kalau misalkan pulang dari dari kampus gitu, di kosan beda kelas gitu sama temen yang lain, itu tuh suka saling sharing gitu, tadi belajar apa kayak gitu, lebih ke situ sih. Ketika lagi ngedown, saya selalu berpikir bahwa nggak selamanya kita berada di posisi yang ngedown itu, nggak selamanya kita berada di posisi yang bawah. Pasti segala cobaan atau tantangan itu akan berlalu gitu. Saya selalu saya punya prinsip dalam mengerjakan segala sesuatu itu kita lakukan aja udah yang terbaik gitu. Walaupun nggak sempurna, emang Tuhan itu nggak meminta kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, karena manusia memang nggak ada yang sempurna ya. Tapi lakukan yang terbaik gitu, versi diri kita sendiri. Kalau untuk tips dari saya sendiri, jangan pernah menetapkan diri pada hal-hal yang biasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu never settle for mediocrity gitu. Jadi kita harus selalu membawa yang terbaik dari diri kita. Tapi bukan berarti kita selamanya harus sempurna, tidak. Tapi yang penting kita selalu memberikan apa yang terbaik dan 100% dari apa yang kita bisa lakukan, seperti itu. Saya tuh punya 2 motto ya dalam hidup saya. Yang pertama itu saya orangnya kalau harus happy itu nggak hanya dunia, alam kubur dan akhirat. Itu suka saya dengung-dengungkan di mahasiswa saya. Jadi kalau emang dunia, kejarlah dunia, kalau akhirat, tapi kalau dunia, alam kubur, akhirat kan. Jadi kan kalau alam kubur pasti akibatnya dari dunia, begitu ya. Jadi balance lah dalam menjalani hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meyakini manjada wajada. Jadi seseorang berubah nasibnya, mau menjadi baik itu usaha dari kita sendiri. Gitu Mas. Oke. Satu lagi Mas, jalur langit. Jadi harus ini. Saya kenapa bisa cepat sekolah S3? Walaupun saya 4 tahun, tapi 1,5 tahun saya matrikulasi mata kuliah agama. Jadi saya itu jalur langitnya apa? Banyak sholawat dan banyak sholat tahajud. Okay. Oh iya, yang saya jalani sih selama ini mungkin tepat waktu, jangan sampai telat, apalagi di pertemuan pertama, aktif di kelas, udah itu kita harus memotivasi diri kita sendiri. Jangan sampai kita maksudnya kalah dengan dengan banyak kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan secara bersamaan. Itu tadi balik lagi ke manajemen waktu kita ya. Udah itu jangan lupa restu orang tua, doa orang tua itu yang terpenting. Dan manjada wajada. Baik, Ibu. Ya. Baik, untuk kiat-kiatnya sendiri mungkin yang paling penting menurut saya adalah manajemen waktu yang baik gitu, untuk menyeimbangkan antara belajar, terus mungkin mengikuti organisasi, dan juga harus tetap balance dengan kehidupan sosialnya seperti bermain, berteman, karena tentu saja itu yang menjaga kita tetap waras gitu ya di antara kesibukan kuliah gitu. Faktornya yang pertama pasti kedua orang tua gitu ya. Kebetulan papaku juga udah nggak ada, tapi itu waktu dari masih ada pun dia selalu support aku buat apapun itu. Yang kedua juga dari mama aku yang sangat-sangat super Wonder Woman gitu. Kayak aku mau kemana aja ketika sakit tuh ditemenin gitu. Terus keluargaku juga yang open untuk discuss apa aja gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa sendirian untuk ngadepin apapun itu. Terus juga ada teman-teman yang saling support aku gitu. Jadi ya support system yang emang saling mendukung buat aku itu hal yang berharga banget sih. Mungkin terbentuk ilmu hadis aja kali ya. Kan selama ini ilmu hadis itu terkesan kayak ujung-ujungnya prospek kerjanya jadi guru, nggak jelas juga kan, paling kayak ngajar privat, ngajar ngaji. Tapi jangan
jangan khawatir gitu loh. Kalau aku sendiri, aku pribadi, selama kuliah aku pernah magang di kantor politik, di kantor politik Golkar, dan itu juga aku pernah bertemu dengan Menteri Perekonomian Indonesia, Pak Airlangga Hartarto, dan aku juga sekarang lagi magang di Kementerian Keuangan. Jadi bukan jangan sedih, jangan ngerasa ilmu hadis ujung-ujungnya proses kerjanya ini gitu kan. Nggak harus kayak gitu kok, bisa kok kalau kita usaha pasti bisa. Ya. Jadi buat teman-teman yang berada di rumah ataupun yang sedang melihat video ini, saran saya tetap semangat, jalani aja apa yang ada saat ini. Jangan teman-teman menganggap ataupun di tengah perkuliahan teman-teman itu menganggap bahwa salah jurusan gitu. Seperti saya, emang awal saya nggak tahu tuh apa jurusan yang perbankan syariah itu. Jadi saya ikutin aja alurnya, saya belajar dan akhirnya saya bisa seperti ini gitu. Jadi kan ini kan merupakan salah satu langkah kita untuk bisa mencapai hal yang tidak mungkin kita rasa itu tidak mungkin tercapai, tapi karena atas izin Allah ya tercapai, seperti itu. Kalau kiat ini berarti yang paling utama mungkin teman-teman semua itu tidak menunda-nunda dalam karya belajar yang akan dibuat, tugas itu jangan ditunda-tunda, dan itu diusahakan dapat diselesaikan lebih awal, karena kita pun akan jadi refresh di akhirnya dikala mungkin rekan-rekan lain masih sibuk menyelesaikan, tetapi kita sudah selesai dan itu memang ada kebahagiaan dan juga kita bisa membantu mungkin rekan-rekan tersebut. Kalau tips dari saya sendiri, yang pertama tentu minta restu dan dukungan sama orang tua. Telepon selalu orang tua, jangan nelpon ketika ada maunya. Kabarin selalu orang tua, progres apa yang kita dapatkan dari UIN Jakarta, kita kabarin selalu orang tua. Itu yang pertama, kita minta restu dan doanya. Yang kedua, filter pertemanan yang sesuai dengan visi dan misi kita. Jangan males bro, inget bro itu, jangan males. Dan apapun yang ditugasin oleh dosen kalian, ikutin aja. Dan saya di SMA itu, salah satu guru saya ngejelasin yang namanya ikuti proses menuju sukses. Jadi apapun yang dikasih sama dosen kalian, sulit ataupun senang, jalanin aja. Terus berkaitan jangan males, banyak tugas-tugas yang dikasih dosen itu jangan nyontek, usahain lah. Kalau kerjain tugas aja nyontek, berharap jadi lulusan terbaik, buat apa? Nggak bisa. Gitu. Ya, mungkin kalau untuk tips yang tadi ya time management yang baik, kalau untuk saya dalam mengatur kegiatan-kegiatannya itu saya harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Di sini karena tujuan saya memiliki untuk bisa lulus secara tepat waktu, maka kegiatan yang harus saya prioritaskan atau yang paling pentingkan didahulukan yaitu kegiatan-kegiatan akademik tentunya. Nah nanti kalau udah selesai atau udah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan tersebut, nanti baru kita bisa pindah ke kegiatan-kegiatan lainnya. Ya hampir sama ya kayak tadi. Yang pertama kita harus membuat gitu. Kalau nggak bisa nemuin berarti kita harus membuat lingkungan yang positif yang bisa membuat kita semangat. Yang kedua jangan lupa kita harus berusaha dan berdoa. Jangan lupa juga kita minta doa restu orang tua. Ya udah sisanya jangan males. Udah itu aja. Tipsnya, oke. Kalau tips dari saya tuh biasanya saya kan juga ada aktif di beberapa organisasi ya di awal-awal perkuliahan. Ya mungkin salah satunya kita bisa bikin skala prioritas gitu, mana yang sekiranya bisa dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa dikerjakan kemudian gitu. Jadi kemudian juga kita mengatur waktu ya. Karena waktu itu penting banget, jadi manajemen waktunya juga harus bagus. Harapan saya untuk UIN Jakarta setelah lulus, yang pertama mungkin akan lebih banyak lagi prodi-prodi yang mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian saya juga berharapan agar alumni-alumni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menjadi alumni yang solid sesama para alumni yang lain, sehingga ketika seorang alumni itu membutuhkan koneksi dan membutuhkan relasi, maka yang dapat kita percayakan itu adalah alumni UIN itu sendiri. Jadi dari UIN oleh UIN untuk UIN, itu harapan saya. Iya, saya kepingin nanti ke depannya saya melakukan penelitian yang menggabungkan ilmu itu, sains dan agama. Jadi biar
Kan ada tuh yang mematahkan tidak mungkin agama itu bercampur dengan ilmu yang lain, padahal dalam dasarnya agama itu mendasari semua lapang kehidupan kan ya, bidang kehidupan. Itu yang mau saya eksplor nanti dalam penelitian. Harapan saya sih khususnya di fakultas saya di psikologi, untuk sekarang kan S2-nya udah ada, mungkin nanti kedepannya ada profesinya, terus selanjutnya mungkin ada program doktoralnya, jadi mungkin bisa lanjut lagi di situ ya. Ya, mungkin untuk harapannya untuk UIN Jakarta itu semoga UIN semakin maju baik dari akreditasinya gitu ataupun dari fasilitasnya dan semoga mencapai target menjadi World Class University. Kayak mungkin lebih banyak upgrade lagi gitu ya, dari mulai nanti akreditasi, fasilitas, terus juga bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa unggul lainnya yang mungkin bisa nanti go internasional, karena kan juga kita udah hampir memasuki revolusi industri 5.0 gitu. Jadi emang harus banget menciptakan generasi-generasi unggul, dan selain itu mungkin juga untuk di fakultas aku, untuk jurusan aku sendiri itu kan membutuhkan sekolah sertifikasi gitu. Nah mungkin dari UIN sendiri bisa memfasilitasi itu gitu, karena dari kita sendiri yang jurusan kesejahteraan sosial masih sulit atau bingung nih untuk melanjutkannya kemana. Karena ketika UIN udah mewadahi itu, kita jadi udah punya akses nih untuk melanjutkan sertifikasi di UIN Jakarta gitu sih Kak. Ya, semoga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang agamis, terus juga melahirkan ide-ide yang baru, yang mana itu bisa diterima semua rakyat Indonesia dan lebih lebih dikenal. Jadi orang-orang Indonesia kayak, oh dia lulusan UIN Jakarta ini gitu. UIN Jakarta ini kan merupakan universitas Islam negeri terbesar ya di Indonesia. Ya harapan saya semoga bisa menjadi universitas top 1 di Indonesia maupun di dunia gitu, yang dimana itu kan merupakan satu pencapaian terbesar bagi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seperti itu. Dan semoga teman-teman yang UIN Jakarta itu bisa lebih semangat dan juga memiliki prestasi-prestasi yang semakin meningkat, seperti itu. Untuk harapan bagi UIN ini, saya kan juga S1 dari UIN. Di tahun 2011 itu saya merasakan UIN itu alhamdulillah lingkungan asri, udara sejuk dan sebagainya. Dan yang memang menjadi harapan terbesar, semoga seluruh sivitas itu menyadari bahwa kenyamanan lingkungan atau kebersihan udara itu penting dihadirkan. Semoga berharap tidak ada lagi asap dan polusi yang ada di UIN, dan juga berharap bahwa UIN tetap menjadi kampus yang hijau, yang bisa menjadi teladan bagi sekitarnya. Harapan untuk saya terkhusus buat UIN Jakarta, semoga bisa lebih berbenah lagi dari fasilitasnya, kemudian birokrasinya dan lain sebagainya, agar benar-benar UIN Jakarta itu bisa menjadi salah satu kampus tujuan mahasiswa Indonesia, kampus favorit, sehingga bisa melanjutkan pendidikan S1 di UIN Jakarta. Harapannya ya makin bagus aja lah ya, baik-baik lah pokoknya, makin keren UIN. Kalau untuk harapan ya untuk kampus UIN Jakarta, semoga bisa menghasilkan lebih banyak lagi generasi muda yang berpengaruh bagi bangsa dan negara, sehingga nama kampus UIN Jakarta ini menjadi lebih populer lagi, lebih banyak dikenal sama orang banyak. Nah selain itu kan kita juga sebagai lulusan-lulusan UIN Jakarta jadi lebih bangga lagi dong, karena kita pernah menggunakan alma mater kampus ini. Mungkin harapannya buat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin saat ini masih ada ya gitu, dari segi fasilitas, dari biasanya kan suka dadakan atau kayak gimana gitu tuh, pokoknya lebih baik lagi dari segala halnya. Dan semoga lulusan UIN Jakarta bisa menjadi generasi yang tangguh untuk masa depan, bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia emas. Kayak gitu. Harapan saya adalah dengan harapan saya adalah jeda dulu nggak apa? Ya. Harapan saya untuk diri saya sendiri adalah dapat berkembang lebih baik lagi dari yang sekarang, meskipun saya mungkin
sekarang dianugerahi dengan adanya atau dapatnya wisudawan terbaik ini gitu, tapi saya nggak berhenti sampai di sini gitu, bisa berkembang lebih baik lagi, kemudian mencapai impian-impian saya selanjutnya. Dan untuk UIN Jakarta, saya harap kampus ini dapat berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan dapat bersaing dengan kampus-kampus terbaik di Indonesia lainnya.